Hao, apa kabarnya hari ini? Lalu harap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini Rabu 24 Maret 2021, Lausa akan membahas materi yang ada di Bupena 2D, tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Nah, materi pembelajaran hari ini yang pertama ada muatan PPKN, keberagaman makanan atau minuman kesukaan teman di kelas. Kemudian muatan bahasa Indonesia menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Nah, yang ketiga ada muatan matematika, membuat gambar sesuai nilai pecahan. Lalu yang terakhir ada muatan SBDP, menari sesuai dengan irama lagu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini untuk muatan PPKN bertujuan agar siswa dapat mengetahui keberagaman makanan atau minuman kesukaan teman di kelas dengan baik. Muatan bahasa Indonesia bertujuan agar siswa dapat menceritakan isi fabel berdasarkan gambar dengan baik. Kemudian muatan matematika, siswa dapat membuat gambar sesuai nilai pecahan dengan tepat. Lalu yang terakhir, muatan SBDP bertujuan agar siswa dapat menari sesuai dengan irama lagu dengan baik. Yang pertama, kita masuk ke muatan PPKN KD 3.3. Di pembelajaran 5 halaman 40, materinya keberagaman makanan atau minuman kesukaan teman di sekolah. Nah, pastinya ya di kelas itu kalian mempunyai berbagai macam keberagaman makanan atau minuman kesukaan kalian sendiri. Nah, makanan atau minuman kesukaan setiap orang itu pastilah berbeda-beda ya. Kita tidak bisa memaksakan kesukaan kita kepada orang lain. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, walaupun berbeda ya, kita tetap dapat saling berbagi satu sama lain bersama teman. Nah, di pembelajaran 5 halaman 40 ada ayo berlatih. Mari kita bahas sama-sama. Soal nomor 1, pada waktu istirahat di sekolah, Komang dan Lani bermain bersama. Komang akan memakan roti yang dibawa dari rumah, sedangkan Lani tidak membawa bekal. Nah, menurut pendapatmu, apa yang sebaiknya dilakukan Komang terhadap Lani? Ya, membagi makanannya kepada Lani ya, walaupun sedikit, tetapi kita harus tetap saling berbagi. Kemudian soal nomor 2, pada waktu istirahat, Dedi, Made, dan Jonas sedang bermain bersama. Dedi dan Made ingin bermain bola. Nah, sedangkan Jonas ingin membaca buku cerita. Apa yang sebaiknya mereka lakukan agar mereka tetap berteman dengan baik? Nah, kira-kira apa yang dilakukan Dedi, Made, dan Jonas agar mereka tetap berteman dengan baik walaupun memiliki kesukaan permainan yang berbeda? Ya, menghargai perbedaan tersebut ya. Bisa Dedi, Made, dan Jonas bermain bola dulu. Kemudian setelah bermain bola, mereka bertiga membaca buku bersama-sama. Jadi mereka tetap bisa berteman dengan baik. Nah, nomor 3, ceritakan pengalamanmu ketika beristirahat di sekolah bersama teman. Nah, A, dengan siapakah kamu bermain? Nah, jika di sekolah dengan siapakah kamu bermain? Ya, sudah pasti dengan teman di sekolah ya. Lalu yang B, apakah terdapat perbedaan kesukaan ketika bermain? Nah, kira-kira saat kita bermain, apakah kita memiliki perbedaan kesukaan? Ya, pasti ada ya. Lalu yang C,
apa yang harus kamu lakukan apabila terdapat perbedaan kesukaan? Nah, menghargai perbedaan yang ada dan tetap bermain bersama. Jangan sampai karena kamu memiliki kesukaan yang berbeda kepada teman, jadi kalian tidak bermain bersama, ya itu tidak boleh ya. Nah, soal nomor 4, kumpulkan data makanan dan minuman kesukaan temanmu. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut di buku tugas. Diskusikan juga cara menyikapi keberagaman kesukaan tersebut. Nah, di sini langsung ada kasih contoh ya. Di tabelnya ada nama teman, makanan, minuman, dan sikap. Nah, nomor 1 itu Benny. Kesukaan makanannya itu adalah bakso. Lalu kesukaan minumannya jus jeruk. Nah, yang kedua adalah Lani. Makanan kesukaannya adalah nasi goreng dan minuman kesukaannya adalah jus apel. Lalu yang ketiga ada Siti. Makanan kesukaannya adalah mie goreng dan minuman kesukaannya adalah jus mangga. Nah, sikap perbedaan yang harus kita sikapi ya dari ketiga teman ini karena mereka mempunyai makanan dan minuman kesukaan yang berbeda. Yang pastinya menghargai perbedaan satu sama lain walaupun memiliki makanan dan minuman kesukaan yang berbeda-beda ya. Nah, lanjut kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.8. Sebelumnya di pembelajaran sebelumnya ya sudah dibahas tentang fabel. Nah, di pembelajaran 5 ini materinya menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Biasanya fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar adalah sebagai berikut. Nah, lihat ya, ada 4 hal yang harus kita perhatikan pada fabel yang bergambar. Yang pertama itu gambar hewan yang terdapat dalam gambar. Nah, yang kedua, kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Lalu yang ketiga, ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Nah, yang terakhir itu urutan cerita sesuai gambar. Nah, ini adalah 4 hal yang harus kalian perhatikan pada fabel yang bergambar. Di pembelajaran 6, halaman 42 masih sama materinya menceritakan kembali isi fabel. Nah, kalau kita mau menceritakan kembali isi fabel, kita harus mengetahui berbagai peristiwa yang dialami hewan. Nah, untuk dapat menulis kembali isi fabel, ini ada 3 langkah. Yang pertama, yang pastinya kita harus membaca fabel itu dengan benar atau saksama. Lalu yang kedua, setelah kita baca, kita catat setiap peristiwa penting yang terjadi pada fabel tersebut. Nah, yang ketiga, lalu urutkan peristiwa penting yang sudah kita catat tadi dari awal hingga akhir cerita. Nah, baru bisa kita menceritakan kembali isi fabel yang sudah kita baca tersebut. Di pembelajaran 5 halaman 41 ada ayo berlatih. Nomor 1, bagaimana cara membuat fabel berdasarkan gambar? Nah, caranya yaitu seperti yang sudah kita baca tadi ya. Yang harus diperhatikan yang pertama itu gambar hewan yang terdapat dalam gambar. Lalu kemudian kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Lalu yang ketiga, ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Apa senang, apa sedih ya. Lalu yang keempat, urutan cerita sesuai gambar. Nah, urutan cerita ini kita dapat susun dari kegiatan yang sudah kita ketahui di dalam gambar. Nah, baru kita bisa urutkan ceritanya sesuai gambar. Nah, coba lihat di situ nomor 2 ada gambar kerbau dan burung jalak. Nah, kita disuruh membuat kalimat berdasarkan setiap gambar. Gambar nomor 1, gambar nomor 2 dan 3.
Perhatikan ekspresi dan kegiatan hewan dalam setiap gambar. Gambar nomor 1, kerbau merasa gatal karena ada kutu di tubuhnya. Nah, kemudian burung jalak datang menawarkan untuk membersihkan kutu di tubuh kerbau. Itu ada pada nomor 2. Kemudian gambar nomor 3, kerbau pun senang tubuhnya bersih, tidak ada kutu lagi akibat bantuan dari burung jalak. Nah, itu kalimatnya sudah kita buat ya berdasarkan gambar nomor 1, 2, dan 3. Kita juga harus perhatikan ekspresi dan kegiatan hewan dalam setiap gambar. Nah, lalu yang B, susunlah kalimat-kalimat tersebut sesuai gambar. Nah, kita disuruh menyusun kalimat yang sudah kita buat tadi sesuai gambar. Di siang hari, kerbau berjalan dengan murung dengan merasakan gatal karena ada kutu di tubuhnya. Nah, kemudian datang seekor burung jalak yang menghampiri kerbau dan bertanya, "Kenapa mukanya murung?" Lalu kerbau menjelaskan kepada burung jalak. Akhirnya burung jalak menawarkan bantuan untuk membersihkan kutu di tubuhnya. Kerbau pun senang tubuhnya bersih dan burung jalak juga senang karena perutnya kenyang karena burung jalak memakan kutu yang ada di tubuh kerbau. Nah, lalu yang C, sikap apakah yang ditunjukkan oleh kerbau dan burung? Ya, sikap apa? Kerbau dan burung jalak menunjukkan sikap tolong-menolong. Nah, burung jalak membantu kerbau membersihkan tubuhnya dari kutu. Secara tidak langsung, kerbau memberi makan burung jalak karena kutu yang ada di tubuhnya dimakan oleh burung jalak. Sekarang kita masuk ke muatan matematika KD 3.7. Di pembelajaran 6 halaman 43, membuat gambar sesuai nilai pecahan. Untuk membuat gambar yang menyatakan suatu pecahan, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, buatlah sebuah gambar utuh. Kemudian yang kedua, bagilah menjadi beberapa bagian sama besar sebanyak penyebut pecahan. Misalnya, pecahan 1/4 berarti penyebutnya 4. Jadi gambar tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Lalu yang ketiga, arsirlah bagian gambar sebanyak pembilang pecahan. Jika pecahan 1/4 berarti arsir 1 bagian saja dari banyak bagian tersebut. Nah, di sini ada contoh. Perhatikan contoh berikut. Buatlah gambar yang menyatakan pecahan 1/4. Nah, pecahan 1/4 ya. Kita buat dulu gambarnya yang utuh. Ini ada bangun lingkaran ya. Lalu setelah kita buat gambar utuh, karena ini pecahan per 4, jadi penyebutnya 4. Nah, jadi lingkaran tersebut kita bagi menjadi 4 bagian sama besar ya. 1, 2, 3, 4. Nah, selesai kita buat penyebutnya. Kemudian kita lihat pembilangannya berapa. Pembilangnya 1 lause. Jadi pembilang itu banyak bagian yang diarsir. Cukup 1 bagian saja yang kalian arsir. Jadi gambar ini menunjukkan adalah gambar yang menyatakan pecahan 1/4. Nah, sekarang kita masuk ke muatan SBDP KD 3.3. Di pembelajaran 6 halaman 44 itu materinya menari sesuai dengan irama lagu. Nah, tari kupu-kupu adalah tarian yang menirukan gerakan kupu-kupu. Gerakan tangan ke samping, ke atas, dan ke bawah. Seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Menari biasanya diiringi musik atau lagu. Kamu dapat menari sambil bernyanyi. Di pembelajaran 1 sudah kita bahas gerak dasar tari kupu-kupu. Nah, lause kasih tahu kembali ya. Yang pertama itu bentangkan selendang dengan tangan ke samping, lalu kepakkan tangan. Nah, di saat menari lebih bagusnya kita gunakan properti untuk barang pendukungnya, seperti
kita menari gerak kupu-kupu ini, jadi kita gunakan selendang. Nah, setelah itu berlari-larilah kecil ke depan, lalu kepala kalian menghadap ke depan, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengepakkan tangan atau turunkan tangan kalian ya. Berjalan dan berputar sambil mengepakkan sayap itu menggunakan selendang. Nah, di sini sudah ada lagu. Dengarkan lagu kupu-kupu, nyanyikan lagu kupu-kupu bersama-sama. Ya, kita nyanyikan sama-sama ya. Bunga-bunga yang kembang berayun-ayun. Nah, pada lirik ini kalian gerakkan tangannya ke atas dan ke bawah seperti kupu-kupu mengepakkan sayapnya, karena ini adalah gerak tarian kupu-kupu. Nah, kita ulangi sekali lagi. Siapkan tangan kalian ya. Kita ayun ke atas dan ke bawah. Kepalanya boleh toleh ke kanan dan ke kiri. Nah, sekian pembelajaran Lausa hari ini. Lausa harap apa yang sudah Lausa sampaikan dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. 谢谢大家，大家再见，拜拜。